Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Yang topik atau judul pembahasan kita pagi ini termasuk salah satu topik yang sangat penting. Sangat penting. Yaitu tentang Siratal Mustaqim. Wasiat yang ke-15 dengan topik Siratal Mustaqim. Bukti atau dalil betapa pentingnya topik ini karena Siratal Mustaqim memohon agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Adalah merupakan doa yang paling kerap, paling selalu kita ucap seharian, melebihi dari doa-doa yang lain. Minima 17 kali. Kadang-kadang kita baca doa agar ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus sampai 20 kali, 30 kali, 50 kali dalam sehari. Minima 17 kali karena ada 17 rakaat salat fardu dalam sehari. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, semuanya 17 rakaat. Dan salat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah salat. Apakah salat itu salat wajib atau salat sunat? Oleh sebab itu, selain daripada salat fardu, kita juga buat rawatib. Kita juga buat salat duha. Kita juga buat salat tahajud, witir. Bayangkan, setiap rakaat tersebut kita memohon kepada Allah agar ditunjuki ke jalan yang lurus.
Cukuplah ini sebagai mukaddimah membuktikan bahawa Siratal Mustaqim itu sangat diharapkan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Oleh sebab itu adalah sangat aib oleh sebab itu sangat tercela atau bahasa sopannya adalah sangat tidak wajar, adalah sangat tidak patut seandainya muslim muslimat tak tahu apa itu Siratal Mustaqim. Memang setiap muslim bila salat minta ditunjuki ke jalan yang lurus. Tapi sungguh banyak mereka yang hanya meminta dengan lisan tetapi tidak faham apa itu Siratal Mustaqim. Insya-Allah sesi pagi selama 1 jam ini akan membahas sekitar Siratal Mustaqim. Supaya kita faham apa yang selama ini Ustaz sampai dan war-warkan kepada jemaah. Mari kita tambah ilmu. Mari kita ikut Quran dan Sunnah. Mari kita ikut para sahabat. Dia ada kaitannya dengan makna Siratal Mustaqim. Okey, kita teruskan dengan pembahasan. Doa yang paling kerap dipanjatkan oleh Muslim kepada Allah adalah agar mereka ditunjuki ke jalan yang lurus. Ini doa yang paling kerap, yang paling sering, yang paling selalu. Minimal sebanyak 17 kali permohonan ini ditujukan kepada Allah setiap hari. Ini memberi isyarat bahawa Siratal Mustaqim, yang artinya jalan yang lurus, adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Oleh itu, sangatlah tidak wajar jika ada muslim, muslimat yang tidak mengetahui apakah itu Siratal Mustaqim dan bagaimana jalan untuk mencapainya. Semalam kita bawa satu topik, bahaya hasad. Bukan saja dapat merosakkan amal saleh, amal ibadat, tapi juga boleh merosakkan akidah. Begitu bahayanya hasad, bahayanya dengki. Tapi tidak cukup pembahasan itu bila tidak diikuti dengan bagaimana cara untuk merawatnya. Bagaimana cara untuk mengobati penyakit hasad. Nah, prinsip yang sama, kalau kita tahu begitu hebatnya Siratal Mustaqim, belum cukup. Kalau tidak diberitahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Betul, Siratal Mustaqim itu penting. Semua tahu. Tapi sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang tak tahu cara untuk mendapat Siratal Mustaqim. Tak guna juga. Ustaz selalu buat contoh. Ya Allah, tunjuki kami jalan ke Mekah.
minta Allah tunjuki jalan menuju ke Mekah. Mekah atau Arab Saudi itu adalah sebelah barat Malaysia. Sebelah barat. Lalu kita pun berjalan menuju Mekah. Kita tahu Mekah itu baratnya Malaysia. Lalu mulut menyebut, "Ya Allah tunjuki aku jalan ke Mekah, ya Allah tunjuki jalan ke Mekah." Tapi pergerakan badan kita menuju ke timur. Kelak akan sampai ke mana? Akhirnya kita akan sampai ke Tokyo, ke Jepun. Begitulah lebih kurang. Mulut menyebut, "Tunjuki kami jalan yang lurus." Tapi karena tak tahu apa itu jalan yang lurus, akhirnya kita berbuat berbeza dengan apa yang kita minta. Lebih kurang macam itu. Bukan sampai ke Mekah Al-Mukarramah, tapi akhirnya sampai ke Tokyo. Sebab perjalanan kita menuju ke timur. Walaupun mulut menyebut, "Tunjuki kami jalan ke Mekah." Dan kita tahu Mekah itu barat. Tapi pergerakan kita ke timur. Lebih kurang macam itulah. Sebagai contoh. Nah sekarang dalil atau hujah. Apa itu jalan yang lurus? Ingat ya, Islam agama dalil. Islam agama hujah. Bukan agama ikut-ikutan. Apa kata Allah tentang Siratal Mustaqim? Ustaz bawa di sini banyak dalil. Dari ayat Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan 1, 2, sampai 3, 4, dan banyak lagi. Pertama sekali, kita kena tahu dalil bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa jalan lurus itu adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada ayat 3 dan 4 dari surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang diutus, pembawa jalan yang lurus. Engkau, hai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang diutus di atas jalan yang lurus. Pada surah yang sama pula ayat 60. Maaf, ayat 61. Wa ani ibuduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kamu sekalian menyembahku. Menyembahku maknanya mematuhiku, mentaatiku. Inilah dia jalan yang lurus. Nah ini pula membuktikan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Allah. Bila kita combine 2 ayat tersebut, 3 dan 4 dan ayat 61, dapatlah kita kesimpulan. Jalan lurus itu adalah jalan Allah dan jalan Rasul. Jalan Allah tentu saja Al-Quran. Quran kalamullah.
Jalan Rasul tentu saja sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi itu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Itu sebabnya Ustaz nasihatkan kepada para jamaah, apa buktinya jalan lurus itu jalan Allah dan jalan Rasul? Ustaz ulang, bila kepada bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa ditanya, apa bukti, apa dalil jalan lurus itu adalah jalan Allah, Al-Quran dan jalan Rasul, hadis Nabi? Jangan jawab Uday yang cakap. Jangan jawab Abdullah Yasin yang cakap. Jangan jawab. Sebab perkataan Abdullah Yasin boleh betul, boleh tidak. Abdullah Yasin tidak maksum. Jangan jawab Abdullah Yasin yang cakap. Tapi jawablah, yang cakap itu surah Yasin. Bukan Abdullah Yasin. Surah Yasin. Jika yang membantah tersebut, kalau dikatakan Abdullah Yasin yang cakap, mungkin betul. Apalagi yang tanya itu benci pada Abdullah Yasin. Tapi bila dijawab surah Yasin yang cakap, ayat 3, 4 dan ayat 61, boleh rosak akidahnya. Boleh membawa kepada kufur bila tak percaya kepada surah Yasin. Sebab itu kalamullah. Ini dikuatkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Okey. Pembahasan pagi ini agak panjang, Ustaz teruskan. Yang kedua, Siratal Mustaqim. Maaf, selain Siratal Mustaqim, kita tadi dah sebut Siratal Mustaqim jalan Allah dan jalan Rasul. Selain Siratal Mustaqim adalah jalan syaitan. Barangkali jemaah masih ingat makna syaitan. Asyaitanu maknahu ba'idun 'anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Ini ayatnya. Surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. yakni Quran adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia. Ikutilah Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya.
Yang demikian itu diperintah Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Allah. Jalan Allah itu adalah Al-Quran. Kita tambah lagi dengan ayat lain. Al-Baqarah 208 menunjukkan bahawa bukan jalan Allah adalah jalan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Aduun, musuh. Mubin, nyata. Kita dah bercakap tentang mubin beberapa minggu yang lalu. Al-Mubin salah satu nama Allah. Tapi dari sudut bahasa, Mubin itu maknanya nyata, jelas, clear. Jadi kalau Allah dah kata syaitan itu musuhmu yang nyata, mengapa mesti ragu lagi? Mengapa kita tinggalkan jalan Allah, Quran dan Sunnah? Kita ikut jalan-jalan selain jalan Allah dan jalan Rasul. Itu seolah-olah kita telah menempah mengikuti jalan syaitan. Itu sebabnya ketika menafsirkan ayat-ayat iman, ini di antara ayat yang Ustaz sudah tafsirkan dalam ayat-ayat iman. Ustaz bawa pandangan daripada Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahawa jalan di hadapan kita ini ada dua saja. Dari mana Ustaz dapat kesimpulan dua jalan itu? Allah berfirman, orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, secara holistik. Pada masa yang sama Allah larang, jangan ikut jalan-jalan syaitan. Ini maknanya di depan kita ada dua jalan saja. Jalan Islam dan jalan syaitan. Jalan Islam itulah dia jalan Allah dan jalan Rasul, Siratal Mustaqim. Selain Siratal Mustaqim, itulah dia jalan syaitan. Make your choice. Tak ikut yang mana satu. Tak ikut Islam, ikut Quran dan Sunnah. Bila tidak ikut itu, maknanya kita sedang melalui jalan syaitan. Itu sebabnya kata ulama Sufi, manusia terbagi dua. Ada namanya Abdullah, hamba Allah, yaitu insan yang taat kepada Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Selain Abdullah, satu lagi namanya Abdul Syaitan, hamba syaitan. Dia tidak ikut jalan Allah. Bukan Ustaz cakap ya.
ulama sufi, ulama tasawuf menggunakan istilah demikian. Maksud Ustaz bukan orang yang bernama Abdullah, bukan. Walaupun namanya Ahmad, walaupun namanya Aminah, walaupun namanya Masturah, walaupun namanya Nabila, walaupun namanya Abdul Sattar, walaupun namanya Abdul Aziz, selagi mereka itu taat kepada Allah, mereka mendapat julukan ibadullah. Ibad itu plural dari Abdullah. Hamba Allah. Hamba Allah. Ibadullah. Sedangkan mereka yang dalam hidup tidak taat kepada Allah namanya ibadus syaitan. Okey, berdasarkan ayat ini 208 Al-Baqarah. Kita ambil satu lagi dalil dari Al-Quran. Syaitan berusaha keras agar manusia menyimpang dari siratal mustaqim. Syaitan berusaha keras supaya manusia menyimpang dari jalan yang lurus. Sebab makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita daripada jalan Allah. Siapa yang ikut dan mendapat siratal mustaqim, dia layak masuk syurga. Ini yang syaitan tak mau. Syaitan maunya manusia sama-sama dia masuk neraka. Coba tengok apa azam syaitan. Di depan Allah dia bersumpah. Qala fa bi'izzatika la'uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan Engkau ya Allah, demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka di sini anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin di antara mereka, yang ikhlas, yang mentauhidkan Engkau, yang patuh dan taat pada Engkau. Sedikit penjelasan mukhlasin di sini dengan maksud orang-orang yang telah diberi oleh Allah taufiknya untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk al-mukhlasin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam al-mukhlasin. Orang yang syaitan tidak boleh goda. Mereka orang yang mendapat taufik Allah, sehingga senantiasa taat kepada Allah. Kalaupun sesekali terlanggar larangan Allah, segera tobat, minta ampun pada Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz, bila masanya iblis cakap macam ini pada Allah, ketika dia dimurkai oleh Allah karena enggan sujud pada Adam. Allah tanya, "Ma mana'aka an tasjud idza amartuk?" Apa sebab kamu tidak sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis jawab, "Ana khairum minhu." Aku kan ya Allah lebih baik daripada dia, Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku dari api, sedangkan dia kau cipta dari tanah. Bukankah api itu tinggi, sedangkan tanah itu adalah di bawah? Mengapa yang tinggi mesti sujud kepada yang bawah? Lagipun umurku jauh. Kau cipta aku lebih jauh, ribuan tahun sebelum Adam kau cipta. Takkan yang sudah tua ini mesti sujud kepada orang yang baru seumur jagung? Berani dia jawab begitu. Itu namanya syaitan. Dengan jawaban itu Allah murka.
Dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah, dia jawab lagi, aku bersumpah dengan keagungan-Mu ya Allah, aku pasti akan goda Adam dan anak cucunya semuanya kecuali orang yang mukhlasin. Iblis sendiri mengakui orang yang mukhlasin, yakni orang yang diberi oleh Allah taufik senantiasa taat pada Allah, dia tak mampu goda. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang mukhlasin, yakni orang yang mendapat taufik-Mu ya Allah, sehingga tidak mudah tergoda dengan rayuan syaitan. Okey. Setelah kita bahas dalil demi dalil, dan Ustaz harap dalam hal ini komen semua kita sami'na wa ata'na. Kami dengar Pak Ustaz dan kami taati. Kita tak ada choice. Terhadap arahan Allah kita tidak ada pilihan. Kalau ingin cari pilihan lain, sesat. Dengan sesat yang nyata. Catat di samping ayat ini. Catat di samping ayat ini. Ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Kita dah bahas dah ayat itu beberapa minggu yang lalu. Ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab ayat 36. Coba dengar baik-baik. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin mencari pilihan hukum yang lain, tak berhak. Lalu penghujung ayat apa kata Allah? Siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Ini lagi-lagi dalil bahwa mukmin mukminat dalam hidup ini mereka tak ada alternatif, no choice, kecuali taat Allah, taat Rasul. Itulah sebenarnya kehendak dua kalimah syahadat. Jangan ucap di lidah saja dua kalimah syahadat. Diikuti dengan membenar dengan hati pun belum cukup. Kalau tidak dilaksanakan dengan anggota, itu rukun ketiga. Ucap dengan lidah dua kalimah syahadat, benarkan dengan hati tanpa ragu makna dua kalimah syahadat, laksanakan dengan anggota tuntutan dua kalimah syahadat. Apa dia tuntutan dua kalimah syahadat? Taat Allah, taat Rasul. Bila selain itu, maknanya dia sedang berada di jalan syaitan. Itu sebabnya orang yang ingin mencerahkan, memberi pencerahan tentang Siratal Mustaqim, sehingga ramai orang faham. Orang ini nih, antara lain, syaitan paling tak suka. Syaitan paling tak suka. Kalau boleh biar mati cepat.
Sebab bila siratal mustaqim didedahkan, bermakna kita mendedahkan rancangan jahat syaitan. Syaitan maunya manusia, anak cucu Adam, semuanya jahil. Itu yang Ustaz maksudkan. Memahami siratal mustaqim sangat penting. Syaitan paling tak suka orang yang berada di atas siratal mustaqim atau orang yang mengajak orang ramai supaya tahu makna siratal mustaqim. Syaitan paling tak suka. Sebab itu bermakna orang tersebut telah membongkar rencana jahat syaitan. Okey, pencerahan. Siratal mustaqim terdiri dari dua perkataan. As-sirat maknanya jalan, mustaqim maknanya lurus. Jadi bila kita combine siratal mustaqim maknanya jalan yang lurus. Adapun makna atau tafsiran ungkapan ini ialah sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya di atas. Menurut bahasa, itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang, mudah-mudahan tidak membosankan. Terjemahan Al-Quran ada dua jenis. Ada terjemah harfiah, literal translation, direct translation. Sirat maknanya jalan, mustaqim maknanya lurus. Jalan lurus. Tetapi untuk memahami makna siratul mustaqim, kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Yang dalam ilmu Quran namanya tafsir Quran atau tadabbur. Untuk hadis Nabi namanya syarah al-hadis. Jadi apa dia Pak Ustaz? Makna siratul mustaqim yang sebenarnya Allah dah jelaskan dalam ayat-ayat kita bacakan tadi. Siratul mustaqim itu jalan Allah. Siratul mustaqim itu jalan Rasul. Bila awak tidak ikut siratul mustaqim, bermakna awak ikut jalan syaitan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi tafsirannya. Sebagaimana kita maklumi bahwa tafsir Quran dengan Al-Quran adalah tafsir yang paling tinggi kualitinya. Ustaz selalu ulang. Kalau ingin tahu tafsir Quran itu kualitinya tinggi atau rendah, tengok saja dari sudut siapa yang menafsirkan. Kalau istilah dalam Quran ditafsirkan oleh Allah sendiri, itu yang paling tinggi. Maklum Allah yang bikin istilah, kemudian Allah pula yang explain. Yang keduanya, apabila ayat Quran ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Nanti kita akan buat contoh. Yang ketiga, apabila ayat Quran ditafsirkan oleh aqwalus sahabah, iaitu pendapat-pendapat para sahabat Nabi. Sebab para sahabat adalah murid secara langsung mendapat bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang yang teratas pandangannya. Dan yang paling bawah sekali tafsir dengan akal semata. Sebagaimana tafsiran Al-Quran yang digunakan oleh golongan anti hadis, golongan liberal, golongan Mu'tazilah yang kita baru belajar tentang akidah jilid 3. Mereka meletakkan akal lebih tinggi daripada kalamullah dan kalamur Rasul. Semuanya itu boleh membawa kesesatan.
Okey. Nah, sekarang tafsir ringkas Siratal Mustaqim. Hadirin dan hadirat, Ustaz harap kita mudah memahami. Sebab tafsir Siratal Mustaqim ini boleh dikatakan setiap ceramah Ustaz ada singgung. Izinkan Ustaz membahas secara bebas. Surat Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, induk Quran. Surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Salah satu daripadanya mengandung doa, yaitu Ihdina Siratal Mustaqim. Ihdina, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kita tak tahu apa itu jalan yang lurus. Tapi Allah sendiri yang tafsirkan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maknanya, jalan lurus yang kamu minta itu adalah jalan yang Engkau, ya Allah, telah beri kepada mereka. Jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka nikmat. Ustaz ulang. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri mereka nikmat. Kita kabur lagi. Siapa orang-orang yang telah confirm mendapat nikmat daripada Allah? Allah tafsir lagi pada ayat 69 surat An-Nisa. Apa kata Allah tentang golongan yang telah diberi oleh Allah nikmat itu? Bahawa perjalanan mereka lah jalan yang lurus. Allah explain lagi ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dengan ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, mereka kelak akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri mereka nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Merekalah sebaik-baik teman. Nah, sekarang dari ayat ini terjawablah bahwa orang-orang yang confirm telah mendapat nikmat Allah itu adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syahid-syahid, orang-orang saleh. Nah, untuk kita umat akhir zaman, siapa mereka ini? Tentu saja nabi-nabi bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti terikat dengan tunjuk ajar baginda. Jangan ikut nabi-nabi lain. Kita telah bahas dalam buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Umat Nabi Nuh ikut Nuh lah. Umat Nabi Ibrahim ikut Ibrahim. Tapi umat akhir zaman ikut Muhammad. Itu sebabnya kita sebut pada syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Ikut Nabi. As-Siddiqin, orang yang paling popular mendapat gelaran As-Siddiq adalah Abu Bakar. Ikut Abu Bakar. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Termasuk Umar, Osman dan Ali. Sebab ketiga-tiganya mati dibunuh.
ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Itu dia. As-salihin, orang-orang saleh, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Melalui tafsiran Quran dengan Quran, kita dapat kesimpulan. Ingin berada di atas jalan yang lurus, kita mesti, bukan pilihan, mesti ikut 4 kelompok tadi. Pertama sekali ikut sunnah Nabi. Akidah Nabi, cara ibadat Nabi, akhlak Nabi. Kalau tidak diperolehi, ikut Abu Bakar. Kalau tidak Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Apalagi keempat-empat mereka Khulafaur Rasyidin disebut oleh Nabi sebagai wasiat menjelang wafatnya. Apa kata Nabi dalam wasiat menjelang wafatnya? Kita dah belajar pada penghujung buku Ke Arah Memahami Al-Quran jilid 1, pelajaran yang ke-30. Wasiat Rasulullah. Siapa di antara kamu yang panjang umurnya kelak akan melihat banyak sekali terjadi perbalahan. Kalau ketika itu kamu ingin selamat, ikutlah sunnahku dan sunnah khalifah ar-Rasyidin sesudahku. Nabi mention. Berkait rapat lagi dalil itu dengan makna siratal mustaqim. Hanya saja kata para ulama, sesuai dengan panduan dari Nabi. Apa kata Nabi? Ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana yang telah Allah mulai. Awalilah sebagaimana yang telah Allah awali. Sebagai contoh, bila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu beruduk. Lalu disebut rukun-rukun uduk. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Sapu kepala. Basuh kaki. Itu rukun. Anggota yang wajib dibasuh dan disapu. Maksud hadis Nabi, mulailah olehmu sebagaimana yang Allah mulai. Karena Allah mulai dengan muka, basuh muka dulu. Yang keduanya tangan, yang ketiga sapu kepala, yang keempat kaki. Jangan buat tonggang langgang. Itu maknanya. Nah, dalam konteks siratal mustaqim, Nabi sebut mana dulu? Nabi dulu. Siddiqin yang kedua. Syuhada yang ketiga. Salihin yang keempat. Itu sebabnya jangan sampai kita utamakan pendapat imam mazhab, pendapat tuan guru, melebihi daripada hadis Nabi. Tak akan sampai kepada siratal mustaqim. Kita mesti utamakan hadis Nabi dulu. Baru kalau tak ada pada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, baru imam ini, ustaz-ustaz kita. Berapa banyak dalam masyarakat orang yang fanatik pada tuan guru, disampaikan ini ayat Quran, ini hadis Nabi. No. Saya mazhab ini. Orang macam ini sikapnya susah dapat siratal mustaqim. Ribuan kali dah pemahaman siratal mustaqim ini Ustaz sudah dedahkan. Yang faham, alhamdulillah faham. Yang tak faham, tetap saja tak faham. Sebabnya pagi ini, Ustaz harap sangat sebelum nyawa dicabut, pastikan kita
sedang berada di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, walaupun Ustaz tidak sebut di sini dalam buku ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, Siratal mustaqim itu punya paling kurang 3 ciri-cirinya. Jalan yang lurus. Tadi kita dah sebut jalan lurus tu Quran dan Sunnah. Kata Imam Ibnul Qayyim, tabiat Siratal mustaqim punya 3 ciri-ciri. Dengan kata lain, spesifikasi ciri-ciri khas Siratal mustaqim ada 3. Pertama, jalannya lurus. Jalan lurus itu memberi makna jalannya mudah dilalui. Mudah dilalui. Betul tak beza dengan jalan yang bengkang-bengkok? Kalau kita daripada Sungai Besi ini, KL, Bangi, menuju ke JB, betul tak jalannya lurus? Kalaupun ada bengkok sedikitlah, highway. Beza tak bila kita pergi ke Raub, Pahang? Setahu Ustaz, jalannya mana yang lebih mudah dilalui? Jalan lurus ke jalan bengkok? Okey, ciri-ciri pertama jalan lurus, mudah dilalui. Yang kedua, ciri-ciri Siratal mustaqim. Jalan itu adalah dekat. Sini titik, sini titik. Lalu dihubungi oleh garis yang lurus. Betul tak dekat? Beza tak bila 2 titik dihubung oleh garis yang bengkang-bengkok? Dia akhirnya panjang perjalanan. Lama baru sampai. Dekat. Pertama mudah, yang kedua dekat. Nah, yang ketiga ini yang paling mustahak. Bila kita lalui jalan lurus, cepat sampai ke destinasi. Cepat sampai ke destinasi. Ustaz ulang, cepat sampai ke destinasi. Destinasi kita adalah redha Allah. Dah ada jalan cepat untuk mendapat redha Allah. Kita tidak jalan jauh-jauh. Cukuplah itu isyarat yang sangat menarik dari Imam Ibnul Qayyim. Pertama, mudah dilalui. Yang kedua, dekat. Yang ketiga, cepat sampai kepada keredaan Allah. Ini sebabnya mengapa kita perlu belajar Quran Sunnah. Quran Sunnah. Cuma kalau Ustaz cakap begini, ada orang komen, tak hormat dengan ulama. No. Dia 2 yang berbeza. Kita tetap hormat para ulama. Tapi ulama yang senantiasa merujuk ucapannya, pengajarannya kepada kalamullah dan kalamur Rasul. Okey, kita teruskan. Yang kedua, tafsiran ringkasnya. Supaya lengkap tafsiran Siratal Mustaqim. Berikut ini akan dijelaskan pula tentang maksud 2 golongan berikutnya yang kita juga mohon kepada Allah agar dihindarkan. Nah, tadi kita ada jelaskan. Siratal Mustaqim menurut tafsiran Allah, yaitu 4 kelompok tadi. Supaya lebih clear lagi makna Siratal Mustaqim, kita juga perlu tahu terhadap 2 golongan yang kita minta agar dijauhi oleh Allah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini pula tafsiran yang ditafsirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ketika baginda ditanya, "Ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim wa man humud dhalun?" Siapakah orang yang dimurkai Allah? Siapakah orang yang sesat yang kita minta agar Allah jauhi kita dari mereka? Jawab Nabi, "Al-maghdubu alaihim humul yahud. Ad-dallun, ad-dallin humun nasara." Orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Orang yang sesat adalah Nasrani, Kristian. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk explain makna Al-Quran kepada umat manusia. Catat di samping ini ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, supaya kamu perjelaskan Quran kepada umat manusia. Dalam terjemahan English disebut to explain clearly. To explain clearly. Allah hanya sebut aqimus salat, dirikan salat. Allah tidak sebut dalam Quran macam mana memulai salat, di mana letak tangan, apa patut dibaca, bagaimana rukuk, sujud. Semua itu di dalam hadis Nabi. Itu maksudnya tugas Nabi. Oleh sebab itu, terhadap tafsiran tadi, Nabi yang menafsirkan. Cuma dalam hal ini, ada beza. Coba dengar baik-baik. Yahudi dimurkai karena mereka banyak ilmu. Tapi mereka tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau taat kepada Nabi Musa. Itu sebabnya ucapan mereka selalu dalam Quran disebut sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak, wahai Musa. Orang Nasrani Kristian pula tidak. Mereka banyak berbuat baik tapi tanpa ilmu. Taatnya banyak tapi tidak suka dengar. Terlalu fanatik, ta'assub kepada tuan guru. Tuan guru mereka kata Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, yang dipanggil dengan Trinity. Mendakwa Isa anak Tuhan. Jangan pertikaikan. Mereka percaya saja. Itu sebabnya kata ulama tafsir akhir zaman, orang Yahudi dimurkai oleh Allah bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Ilmu banyak tapi tak mau mengamalkan. Mereka dimurkai. Nasrani pula banyak beramal ibadat, berbuat baik, tapi tanpa ilmu. Itu sebabnya mereka sesat. Apalagi komen ulama tafsir akhir zaman. Oleh sebab itu, mana-mana umat Muhammad yang memiliki sifat macam Yahudi, ilmu banyak tapi tak mengamalkannya, mereka juga layak dimurkai oleh Allah macam Allah murkai Yahudi. Oleh sebab itu, mana-mana umat Muhammad yang banyak beribadat tapi tak mau tambah ilmu, mereka akan sesat. Besar kemungkinan amal mereka tidak diterima karena beramal tanpa ilmu. Takut kita. Nah, kalau begitu kesimpulannya. 3 golongan dalam surat Al-Fatihah. Golongan pertama, golongan Siratal Mustaqim. Golongan kedua, Al-Maghdubi alaihim. Golongan ketiga, Ad-Dallin. Ketiga-tiga golongan ini berkisar pada 2 sifat saja. 2 saja. Ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalun salihun, amal saleh. Siratal Mustaqim, kedua-duanya ada.
ilmu tambah terus, Quran Sunnah, lalu langsung diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ciri-ciri Siratal Mustaqim. Yang slogannya, yang temanya, Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar maknanya kami himpun ilmu, knowledge. Dan kami taati, kami buat apa yang disuruh, kami jauhi apa yang dilarang. Yes. Al-maghdubi alaihim ada satu, tidak ada yang satu. Sami'na ada, tapi wa ata'na tak ada. Itu sebabnya slogan mereka Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Maknanya mereka ada knowledge, tapi tidak mau mengamalkan. Oleh sebab itu mereka dikatakan degil. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan jadi Yahudi. Ilmu bertambah tiap hari, tapi tidak mau diamalkan. Jika ada sifat macam itu, orang tersebut layak dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Satu lagi jenis orang yang sesat, banyak beramal ibadat, tapi tanpa ilmu. Orang tersebut akan sesat. Semua yang Ustaz cakap itu, Ustaz ada tulis di sini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Semua yang Ustaz sebut tadi itu, semuanya detailnya Ustaz tulis. Cuma Ustaz tidak baca mengingat masa yang sangat terbatas. Sekali lagi Ustaz ingin sebutkan ciri-ciri jalan yang lurus menurut Imam Ibnul Qayyim ada 3. Mudah dilalui karena lurus. Yang kedua, jalan itu dekat. Mengapa mesti berbelit-belit? Yang ketiga, cepat sampai ke destinasi, yaitu keridaan Allah. Itu sebabnya ada istilah yang selalu diwar-warkan, susahlah kita ni ikut Al-Quran dan Sunnah. Susahlah. Ustaz dapat pastikan itu sebenarnya suara syaitan. Karena dia mau supaya kita jangan belajar Quran. Ustaz tahulah, Ustaz dah tulis tafsir Al-Quran. Belasan juzuk. Ustaz kaji. Yang membuat kitanya dia jadi susah. Karena tambah sana, tambah sini, tambah sana, tambah sini. Yang tak ada langsung dalilnya dari Quran dan Sunnah. Akhirnya jadi susah. Yang kedua, Allah dah beri kemudahan. Allah sebut pula dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tak mau kamu jadi susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang termampu. Kita berat-beratkan juga. Yang kita belajar hanya azimah, yaitu hukum asal. Kita tak belajar rukhsah, hukum kelonggaran. Khinzir, dagingnya itu haram dimakan. Ada ketikanya bila darurat, dia boleh dimakan. Itu hukum. Salat tidak sah kalau tidak uduk. Kalau tidak ada air, boleh tayamum. Hukum asalnya tak sah salat fardu kecuali berdiri, qiyam.
tapi bila dalam keadaan paralyzed, dalam keadaan sakit, dalam kapal terbang, salat saja dalam keadaan duduk. Hukum asalnya tak sah salat kalau tak menghadap kiblat. Tapi bila keadaan tidak tahu arah angin, tak ada kompas, salat saja kata Allah. Dimanapun kamu menghadap. Dan salat itu tak perlu diqada. Kita perlu penuh dengan was-was syaitan. Ragu-ragu. Karena apa? Kecetekan ilmu. Minta maaf kalau Ustaz banyak meletih dalam hal ini. Tapi sebenarnya nasihat yang ikhlas supaya kita boleh sama-sama nanti meniti siratal mustaqim dengan lancar dan akhirnya sampai ke destinasi syurga yang penuh dengan nikmat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu ya Allah kepada mereka. Sama ada mereka masih hidup atau mereka telah meninggal dunia. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah didik kami dengan baik sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan untuk kami umat akhir zaman, tentu saja kami mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dari kalangan Khulafaur Rasyidin dan orang-orang saleh. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengikuti 4 kelompok tersebut sesuai dengan urutannya, sesuai dengan priority yang mesti kami berikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Anta Rabbuna farzuqnal istiqamah. Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.